Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang membran. Kemampuan sel saraf mengantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Pengamatan pulsa listrik tersebut dapat dilakukan dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Hasil rekaman isyarat listrik dari jantung diganti untuk diagnosa kesehatan, seperti halnya pada elektrokardiogram. Aktivitas otak dapat dimonitor dengan memasang beberapa elektroda pada posisi tertentu. Isyarat listrik yang dihasilkan dapat untuk mendiagnosa gejala epilepsi, tumor, gegar otak, dan kelainan otak lainnya. Manfaat biolistrik. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otak pada muatan listrik yang berbeda dasarnya bersifat elektrik. Semua sinyal saraf dari dan ke otak melibatkan aliran arus listrik. Sistem saraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh. Otak, yang pada dasarnya adalah suatu komputer sentral, menerima sinyal internal dan eksternal dan biasanya menghasilkan respon yang sesuai. Informasi disalurkan sebagai sinyal listrik di sepanjang saraf. Sistem komunikasi yang efisien ini dapat menangani jutaan informasi pada saat yang sama. Cara kerja biolistrik. Yang pertama ada otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis, yaitu memompa, dan sel otoritmik mengkhususkan diri, mencetuskan, dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. Berbeda dengan sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat yang mantap. Sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap. Dengan demikian, timbul potensial aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung dan menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsangan melalui syaraf. Yang kedua, ada tulang. Listrik pada tubuh yang lain adalah tulang. Pertumbuhan tulang adalah salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Tulang mengandung kolagen yang merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial DC kecil. Kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah tetapi tidak ke arah lain. Aplikasi kelistrikan dalam tubuh. Yang pertama, neuron. Struktur dasar sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf atau neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf yang berfungsi menerima, menginterpretasikan atau memakai dan menghantarkan aliran listrik atau informasi.
Sel saraf terdiri dari tubuh secara serabut yang menyerupai ranting. Serabutnya juga terdiri dari dua macam, yaitu dendrit dan akson. Lalu ada dendrit. Bersama dengan tubuh sel berfungsi menerima informasi berupa rangsangan dan sensor, berfungsi menghantarkan informasi ke bagian sel saraf lain. Jika rangsangan yang diterima oleh dendrit atau tubuh sel pada setiap waktu, intensitasnya berada pada ambang batas atau lebih, maka impuls saraf bereaksi serta menjalar sepanjang akson. Impuls ini akan mengalir sepanjang akson dari tubuh sel menuju cabang terminal. Lalu ada akson. Akson merupakan suatu salinan panjang yang tipis dan pada ujungnya terbungkus oleh suatu membran yang berisi cairan dengan nama aksoplasma. Sesampainya impuls saraf pada terminal, suatu substansi saraf penghantar dilepaskan dan akan menyampaikan impuls ke penerima di sel berikutnya. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, soma, dan akson. Dendrit menerima informasi dari neuron lain melalui neurotransmitter. Neurotransmitter mengikat sinyal kimiawi. Ikatan tersebut membuka saluran ion yang membuat ion keluar dan masuk sel, mengubah sinyal kimiawi menjadi sinyal elektris. Karena neuron terdiri atas banyak dendrit, hal tersebut mengubah keseluruhan tegangan neuron yang mengaktifkan potensial aksi. Ketika neuron dalam kondisi istirahat, bagian dalam membran lebih negatif dari luar membran sebesar negatif 70 mV. Hal ini disebut potensial istirahat. Ketika neuron menerima stimulus, muatan di dalam sel berubah menuju 0. Apabila muatan tersebut melewati threshold sebesar negatif 55 mV, membran akan terdepolarisasi. Apabila muatan tidak mencapai threshold, muatan akan kembali menjadi negatif 70 mV. Kenaikan tegangan dalam membran tersebut membuka saluran sodium yang bersifat voltage activate. Karena adanya gradien konsentrasi dalam gradien elektris, sodium masuk ke dalam sel, membuat muatan di bagian dalam sel menjadi lebih positif hingga mencapai puncak atau 40 mV. Fase ini disebut depolarisasi. Ketika muatan mencapai 40 mV, saluran sodium kembali tertutup. Menuruti aturan gradien konsentrasi dan gradien elektris, ion potasium keluar sel. Karena sodium tidak lagi masuk ke dalam sel dan potasium keluar sel, muatan kembali menurun. Proses ini disebut repolarisasi. Ion potasium terus keluar dari sel hingga menyebabkan hiperpolarisasi atau muatan sel lebih negatif dari negatif 70 mV. Sodium potasium pump.